Kami percaya kehidupan kami adalah kehidupan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami pengharapan yang baru. Dan biarlah firman-Mu menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Firman-Mu berkuasa mengubah kehidupan kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku. Kekuatan kami datang daripada-Mu Tuhan. Amin. Bukan ku kembali berharap, ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku, waktu-Mu yang terbaik, turut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku. Kekuatanku datang dari-Mu, bukan ku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Dalam kelemahan kami percaya kuasa-Mu sempurna atas kami. Amin. Kau Allah yang tak akan tinggal. Ku percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya
Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, meski belum ku melihat, namun kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, ku percaya, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Mari perlahan-lahan sambil bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan iman. Haleluya, haleluya. Ku percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Ku percaya, ku percaya, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu di waktu-Mu, di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak di waktu-Mu, di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Bapa, kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan pagi ini untuk memuji-muji-Mu, mempersembahkan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena sungguh kami mengerti bahwa hari ini kami ada hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena perlindungan-Mu saja Tuhan. Saatnya Bapa Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, dan jamahlah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, supaya firman itu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa. Terima kasih. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, senang berjumpa kembali di minggu pertama bulan Maret ya. Saya merasakan hari-hari berlalu begitu cepat. Tapi kalau saudara hari ini hadir tempat ini, ya itu kemurahan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, menjelang hari-hari terakhir sebelum Yesus disalib, Yesus berulang kali bercakap-cakap secara pribadi kepada murid-muridnya. Dan ada beberapa hal yang kita sudah kupas. Termasuk di 2 minggu yang lalu di mana Yesus mengatakan bahwa Injil harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan hari ini sebenarnya kita sedang melihat penggenapan dari perkataan Tuhan itu. Saya ingin melanjutkan dengan apa yang Tuhan sampaikan mengenai apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan saya percaya saya tidak perlu menjelaskan lagi bahwa kita semua sadar kita ini adalah orang yang hidup di penghujung akhir zaman. Karena tanda-tanda yang ditulis dalam Alkitab hampir semuanya sudah terjadi, tinggal di waktu-waktu yang terakhir saja. Ada hal yang luar biasa, ada hal yang indah, bahkan
Dari pesan Tuhan itu kita bisa melihat betapa Tuhan tuh mengasihi kita. Sehingga hal-hal yang akan terjadi ribuan tahun ke depan dia buka. Supaya kita bisa menghadapinya, bisa melewatinya dengan baik. Nah, pagi ini secara khusus saya ingin mengupas tentang nabi palsu, saudara. Ini mungkin hal yang jarang disampaikan di mimbar gereja, tapi faktanya sekarang ini sudah bermunculan. Mari kita lihat dulu ayatnya, apa kata Tuhan di Matius 24, ayatnya yang ke-24. Bunyinya demikian, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa orang-orang pilihan? Anda dan saya. Yesus mengatakan bahwa di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Sebetulnya nabi palsu itu sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Tapi Yesus berkata bahwa di akhir zaman jumlahnya akan semakin masif dan mereka akan melakukan penyesatan dalam jumlah besar-besaran di segala ujung-ujung bumi ini. Nah, kenapa mereka disebut nabi palsu, saudara? Ya, kok nggak ada sebutan yang lain gitu ya? Karena mereka ini mengaku berbicara menyampaikan pesan Tuhan. Tapi sesungguhnya bukan. Ya, nabi itu kan berbicara mewakili Tuhan. Ketika nabi diutus kepada Raja Daud untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ketika nabi diutus kepada Raja Yosia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Jadi nabi ini bicara perwakilan Allah. Nah, tapi untuk jelasnya, mari kita lihat apa definisi Alkitab tentang nabi palsu. Oleh karena kita buka di Yeremia 14, ya kita lihat di LED aja, ayat yang ke-14. Bunyinya demikian, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Saya ulangi ya, nubuat palsu demi nama Tuhan. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Nah, inilah definisi Alkitab tentang nabi palsu, saudara. Jadi sebetulnya mereka itu bukan datang dari Tuhan. Dan pesan yang disampaikan juga bukan dari Tuhan, dari roh lain. Sebetulnya mereka itu hadir untuk menyesatkan orang-orang percaya. Dan Yesus mau bilang begini sama murid-muridnya, di akhir zaman jumlah nabi palsu itu akan bertambah luar biasa secara masif dan akan bermunculan di mana-mana, khususnya di zaman kita hidup sekarang ini. Kan mereka itu kemana-mana nggak pakai plakat atau pakai gambar tempel yang berbunyi saya nabi palsu, kan nggak mungkin dong ya. Mereka nggak kelihatan. Nah, tapi pagi ini saya mau menunjukkan sebuah potongan video dari sebuah ibadah di satu negara di mana ibadah itu dipimpin oleh nabi palsu. Dan orang-orang yang mengikuti ibadah itu menganggapnya bahwa dia itu hamba Tuhan yang benar. Ya. Perhatikan saudara, Yesus nggak bilang bahwa nabi palsu akan bermunculan. Tidak sampai di situ. Dikatakan bahwa mereka, yaitu nabi-nabi palsu, akan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Ya. Saudara akan lihat dari potongan video ini, bukan berarti hanya di negara itu loh, saudara. Ya, kebetulan ini ada di Nigeria, di sebuah kota yang namanya Auchi. Nah, saya mencermati, saya mencoba mencari informasi baik dari rekan-rekan sesama hamba Tuhan, baik dari jaringan gereja-gereja yang ada di internet. Bahkan sesungguhnya nabi palsu pun sudah ada di Indonesia.
Ya, haleluya. Cuman saya nggak mau yang dari Indonesia. Ini kan ditayangkan di YouTube, nanti saya disomasi saudara ya. Jadi lebih baik yang jauh aja, jadi saya aman juga ya. Haleluya. Tapi mana Udin? Din nanti wajahnya bisa di blur ya. Ya, oke. Oke, tolong disiapkan judulnya Mujizat Nabi Palsu. Ya. God, if I be a prophet of God, let miracle money appear now. Now. Coba di pos. Pos. Oke. Saudara, ini yang hadir ini ribuan orang loh. Dan yang hadir semuanya orang Kristen. Semua bahkan ya maksud saya semuanya dari gereja-gereja. Ya, apakah Kristen Katolik ya, campur jadi satu. Ini gedungnya sangat besar, yang hadir ini ribuan orang. Nah, saudara perhatikan apa yang mereka buat, mereka taruh tasnya di atas kepala. Ya, ada yang mengangkat HP-nya gitu ya. Mungkin sering lagi ngapain ini orang. Coba kita lihat ya, lanjutkan. Now. Now. By the power of the Holy Ghost. Money is being increased right now. Money into your bank account. Money into your wallets. Money into your wallets. Di pos dulu. Money. Oke. Nggak ada teksnya ya? Haleluya. Saya jelaskan. Nggak apa-apa, memang nggak ada teksnya. Itu hamba Tuhannya, namanya loh, ceplosan. Kalau nanti diedit ya. Ini. Apa namanya? Dia berdoa, nggak diedit, nanti nggak kedengeran di YouTube. Dia bilang, dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Perhatikan loh. Aku perintahkan uang mujizat mengalir kemana? Dia bilang mengalir ke rekeningmu, mengalir ke dompetmu, ke tasmu, makanya tasnya taruh di atas ini. Ada saudara mau saya doakan begitu? Ya. Nah, saudara bingung, kira-kira setelah ini apa yang terjadi? Kita lihat ya. Ya, play lagi. To your wallets. Around the world, for those who are watching us right now in European countries, Western world, I decree as a prophet, I break satanic warehouses. I break into satanic warehouses. Satanic warehouses. I recover what the enemy has stolen from you. In the name of Jesus, I decree and declare miracle money. Miracle money. Miracle money in your bank account. Miracle money in your wallet. Miracle money everywhere. Miracle money. Miracle money. Miracle money. In Jesus. Hear this now. Nah, dia selesai berdoa nih. Lihat apa yang terjadi. Try miracle money. It is happening. Miracles are happening. And Yes. now we see in Nigeria, Yes. the God of Prophet Human Angel is doing wonders. This brother here, Masoka Prakadosh, 10,000 naira just appeared, prophet, after your declaration. The father of miracle money is here right now. Another one is here. Give Jesus a shout of praise, somebody. Another miracle here, prophet. Another miracle here. This brother Ini orang kedua ya. just received 12,000 naira, prophet. Just appeared after the declaration of the prophet. Give Jesus a big hand, somebody. Look at the screen. It's happening in Auchi, Nigeria. The father of miracle man is here. Shout yes. It's happening in Auchi. In Auchi, Nigeria. It's happening. The father of miracle money, Prophet Human Angel, is here. 18,000 naira just appeared in the account after the declaration of Prophet Human Angel. Give Jesus a
big hand, somebody. This gentleman said, Yes. when you called out for people to give money, he gave 1 million, he was left with a little amount, but just now say, when the prophet of God declared, he has got 4 million nairas in his account. Yay! 4 million, say. 4 million. 4 4 say. million. Prophet is happening. Ouch in Nigeria. The Father of Miracle Man is here. Prophet, this raw money just appeared into the hands of this man. And it's increasing in the hands, Prophet. He Oke, has cukup. 5,000 prophet. Ya. Itu panjang, saudara. Nanti kalian nggak dengar dulu khotbahnya. Itu jadi banyak yang antri ke depan hanya untuk menunjukkan bahwa saldo rekeningnya bertambah. Ada yang di sana menggunakan mata uang namanya naira ya. Ada yang bertambah 1 juta naira, 2 juta. Saya nggak tahu kursnya berapa. Tapi memang saldonya bertambah dan itu bertambah beberapa saat setelah didoakan. Bahkan ada yang mengatakan mendapat uang secara fisik. Tadi kan ada ya, di mana dia bawa dompet, mungkin dompetnya hanya isinya 1.000, tiba-tiba jadi 10.000, saya nggak tahu lah. Itu terjadi. Dan ibadah ini, semacam ini, dilakukan oleh hamba Tuhan yang bersangkutan di berbagai tempat. Ada yang mau datang? Kalau mau datang bawa karung aja, saudara. Haleluya. Perhatikan, saudaraku. Dia berdoa di dalam nama Tuhan. Dia menggunakan Alkitab yang sama dengan kita. Hamba Tuhan ini bernubuat loh. Bernubuat. Dan seakan-akan memperoleh karunia pengetahuan. Karena satu kali saya menyaksikan ketika dia berjumpa dengan seseorang yang baru dia kenal hari itu, detik itu, ya katakan begini, misalnya ketemu dengan Pak Tirta hari ini gitu ya, baru ketemu hari ini, baru ketemu di tempat ini, terus dia bisa bilang, apakah di rumahmu ada seseorang yang bernama Hami? Kan kaget toh, loh kok tahu, siapa yang ngasih tahu? Dia bisa akan bisa menyingkapkan hal-hal yang rahasia, saudaraku. Dan mengadakan mujizat-mujizat yang dahsyat. Tapi dia adalah seorang nabi palsu. Kemarin itu saya makan siang dengan seorang kawan, rekan gembala, dan saya cerita mengenai hal ini. Terus dia bilang begini, seandainya orang itu datang ke Malang, mungkin gereja kita kosong. Ada banyak orang Kristen akan terpengaruh datang ke tempat dia. Sekali lagi, dia tidak mengatakan dirinya nabi palsu. Dia mengatakan dirinya adalah nabi yang datang dari Allah. Dan dibuktikan dengan mengadakan mujizat-mujizat yang hebat. Dan Tuhan sudah mengatakan hal ini ribuan yang lalu, bahwa ini akan terjadi di akhir zaman, saudara. Nah, saudara mungkin bertanya, loh Pak Hari, kok Pak Hari tahu kalau dia nabi palsu? Iya dong. Soalnya nggak ada keterangan, ini seorang nabi palsu, nggak ada keterangan. Nah ini yang mau saya kupas hari ini. Saya berdoa dan saya berharap saudara punya kemampuan mendeteksi sebuah kecerdasan rohani, sehingga tidak terkecoh, bahkan tidak tersesat oleh orang-orang seperti ini. Tapi saya mau sampaikan, tanggap, ini yang pertama. Kita harus sadar diri, kapan kita hidup. Kita bukan lagi hidup di zaman-zaman seperti yang kita tahu sebelumnya. Kita ini sedang masuk di sebuah era di mana penggenapan apa yang dikatakan Yesus tentang akhir zaman sedang terjadi, saudaraku. Dan oleh kemurahan Tuhan, Tuhan membuka rahasia itu. Untuk apa sih sebetulnya? Untuk kita bisa mempersiapkan diri, saudaraku. Tapi tangkap satu hal dulu, bahwa kita sedang masuk, kita sedang ada di era itu. Ya. Kita sedang hidup di mana nabi-nabi palsu sedang bermunculan.
Dan saya mau sampaikan, di Indonesia sudah ada nabi palsu. Ya, mudah-mudahan nggak ke Malang ya. Haleluya. Itu yang pertama, tangkapin, tanam di dalam hatimu. Bahwa kita ini sedang hidup di era itu. Kalau perlu Anda selidiki, apa perkataan Tuhan tentang akhir zaman. Apa yang Tuhan mau untuk kita buat di akhir zaman ini. Jangan terhanyut dengan masalah-masalah duniawi semata ya. Saudara, tahukah Anda bahwa Bapamu di surga itu tahu kok engkau punya kebutuhan. Tapi jangan habiskan waktumu hanya mengejar uang, kebutuhanmu. Nanti Anda lupa loh. Tahukah Anda, sebagian besar yang datang di ibadah itu orang-orang pengikut Kristus yang seperti apa? Ya karena pikirannya mengejar berkat materi saja, saudaraku. Dan kalau di sini maaf ya, kalau sampai punya pikiran ikut Tuhan hanya untuk mengejar berkat materi, engkau bisa terkecoh satu hari nanti, engkau bisa tersesat loh. Yang kedua, tadi yang pertama ya, mari kita sadari yang kedua. Jangan pula kita alergi dengan mujizat, saudara. Memang benar, nabi palsu itu bisa mengadakan mujizat. Tapi kita perlu tahu bahwa tidak semua mujizat itu berasal dari iblis. Kan nabi palsu itu mengadakan mujizat karena iblis yang menyokong, yang mengadakan melalui mereka ya, Lucifer. Tapi sampai hari ini, Tuhan pun masih melakukan mujizat. Yang jadi masalah adalah bagaimana caranya kita mengetahui mujizat ini datang dari Tuhan atau bukan. Kan itu toh yang perlu kita cermati. Namun perhatikan, coba Anda renungkan baik-baik nih. Kalau gereja, kalau pengikut Kristus tidak menyatakan mujizat yang dari Tuhan, maka seakan-akan nabi-nabi palsu yang sedang bermunculan ini seakan-akan lebih berkuasa dari pengikut Kristus. Padahal sumber mujizat sejati adalah Yesus sendiri. Amin. Kalau gereja alergi dan tidak mau sentuh itu, saya nggak mau sentuh itu. Saya sadar hari ini di luar sana ada sebagian kelompok-kelompok pengikut Kristus yang nggak mau mempercayai mujizat. Karena mereka khawatir. Tapi perhatikan saudara, kalau gereja Tuhan justru apatis terhadap mujizat. Itu orang-orang seperti ini makin bersinar saudara. Bahkan mereka akan menyesatkan lebih banyak orang. Karena mereka bilang gereja nggak bisa lakukan seperti yang mereka lakukan. Betul nggak? Jadi kita nggak boleh alergi saudara. Dan kalau kita mencermati dari sejak penciptaan bumi ini, seperti yang dicatat dalam Alkitab, peperangan antara kuasa gelap dan kuasa Tuhan itu terjadi terus-menerus. Dan itu ditulis dalam Alkitab. Apa gunanya itu ditulis dalam Alkitab? Karena Tuhan mau memberitahu kita bahwa Tuhan tidak menghendaki para nabi palsu itu bersinar. Harusnya pengikut-pengikut Kristus menyatakan mujizat yang sejati. Sebagai contoh, saudara ingat 2 orang ahli sihir yang dimiliki oleh Firaun, namanya Yanes dan Yambres. Yanes dan Yambres adalah ahli sihir yang hebat. Jadi ceritanya ketika Musa dan Harun mendatangi istana Firaun untuk meminta Firaun melepaskan bangsanya, bangsa Israel keluar dari Mesir, Harun ini melakukan mujizat supaya si Firaun itu percaya bahwa Musa dan Harun ini diutus sendiri oleh Tuhan. Mujizat pertama yang dibuat Harun adalah dia melemparkan tongkatnya ke tanah. Dan ketika tongkat itu sampai ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Tapi apa yang dibuat oleh Yanes dan Yambres? 2 orang ini juga punya tongkat. Dan mereka melemparkan tongkat mereka. Yang terjadi, tongkat Yanes dan Yambres juga menjadi ular. Mereka mau bilang begini, kami juga bisa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Firaun mengeraskan hatinya. Waktu Harun mau menunjukkan
tulah yang kedua, dia membawa Firaun ke tepi sungai. Dan apa yang dibuat oleh Harun? Harun memasukkan tangannya ke dalam permukaan air sungai itu. Dalam waktu yang amat singkat, tiba-tiba dari seluruh sungai itu bermunculan katak-katak yang begitu banyak. Dan apa yang dibuat oleh Yanes dan Yambres? Dia juga melakukan hal yang sama. Mencelupkan tangannya. Dan mujizat yang sama terjadi. Tapi Tuhan gak mengizinkan mereka bersinar, saudaraku. Pada kali yang ketiga, Harun mengambil tongkatnya dan memukulkan tongkatnya ke atas tanah. Sampai debu itu berhamburan ke atas. Dan ketika debunya berhamburan ke atas, debu-debu itu menjadi nyamuk yang memenuhi tanah Mesir. Kali ini Yanes dan Yambres melakukan hal yang sama, dia pukulkan. Tapi kali ini tidak ada satu nyamuk pun muncul. Di sini Tuhan mau bilang bahwa engkau adalah pembuat mujizat palsu. Sudah tahu? Dan kisah seperti ini banyak, saudara. Kalau saudara ingat, satu kali ketika seorang raja yang memerintah Israel bernama Raja Ahab. Raja ini begitu jahat. Kenapa? Karena Raja Ahab mengajak semua rakyatnya untuk menyembah berhala, menyembah dewa Baal. Padahal seharusnya Israel menyembah Allah yang benar. Dan waktu itu Elia diutus oleh Tuhan untuk menantang semua nabi Baal. 400 nabi Baal, 450 nabi Asyera ditantang. Dan dia bilang begini, kalau memang Allahmu bisa melakukan itu, kami akan menyembah Allahmu. Tapi kalau Allah kami, dia bilang Allah Elia yang bisa melakukan itu, maka seluruh Israel akan menyembelih semua nabi ini. Apa yang dibuat? Masing-masing dibeli 1 ekor lembu. Lalu menyembelih lembu itu, menaruhnya di mezbah, tapi tidak boleh pakai api. Dan dia bilang, ayo kamu duluan silakan. Dan 400 nabi Baal itu, mereka berteriak-teriak meminta kepada dewa Baal menurunkan api supaya korban yang sudah dipersiapkan itu terbakar. Kalau api itu turun, berarti Allah yang benar adalah dewa Baal. Tapi setelah berjam-jam, enggak ada apa-apa. Sampai mereka akhirnya menoreh-noreh, melukai dirinya. Sampai berdarah-darah. Api tidak turun. Saya percaya loh, sebelum-sebelumnya mereka bisa menurunkan api. Saya percaya. Tapi pada titik itu, Tuhan tidak mengizinkan. Karena Tuhan tidak mau kuasa iblis menang. Sampai satu saat Elia bilang begini, udah puas nih, udah setengah hari kamu melakukan semua ini dan api tidak turun. Sekarang giliranku. Elia buat apa? Daging lembu itu disiram dengan air. Dan setelah disiram, api turun dari langit. Pas habis semuanya. Hari itu ada 850 nabi palsu disembelih. Dan saya tahu apa yang akan terjadi di zaman kita. Di zaman kita, Tuhan juga akan bangkitkan hamba-hamba Tuhan yang benar. Karena Tuhan tidak menghendaki mereka itu menyesatkan banyak orang gitu loh. Akan dibangkitkan. Dan ketika saya mencoba mencari informasi, oh ternyata saya melihat di Amerika muncul Daniel Adams, Andres Bisoni, di Korea muncul ini, di Jepang di Timur Tengah muncul, bahkan di Indonesia juga muncul. Artinya apa? Tuhan nggak mengizinkan nabi palsu itu bersinar. Bahkan saya percaya, bukan karena kami menyombongkan diri, dari gereja ini akan muncul. Karena Tuhan menghendaki semua orang bisa dipakainya, amin. Bukan karena sesuatu yang khusus. Cuma masalahnya siapa yang mau memberi diri untuk dipakai Tuhan. Nah itu yang jadi masalah. Ketika dia mendapati ada satu pribadi mau memberi dirinya untuk dipakai Tuhan, maka pribadi itu bisa dipakai secara dahsyat, saudaraku. Jadi jangan alergi terhadap mujizat. Rindukanlah engkau dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizat.
Jangan biarkan nabi-nabi palsu itu bersinar di muka bumi ini. Amin. Ya, haleluya. Yang ketiga, saudara, ini yang terakhir. Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes, oke. Bunyinya demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Ini memberitahu kita bahwa di sekeliling kita ini ada berbagai macam roh. Selain Roh Kudus, ada berbagai macam roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Tuhan meminta kita apa? Menguji. Kenapa demikian? Karena jangan-jangan yang ada di hadapan kita itu nabi palsu. Ya. Pertanyaannya, yang diuji apanya? Kan begitu toh. Jadi apa yang perlu kita uji? Sebenarnya ada dua hal yang kita bisa uji. Pertama, kehidupannya. Karena nabi yang bukan dari Allah, pasti hidupnya nggak benar. Cuma masalahnya kan untuk kita bisa tahu hidup seseorang itu kan kita harus bersama dengan orang itu. Ya, makanya ada sebuah pepatah, orang yang paling tahu siapa dirimu adalah pembantu yang ada di rumahmu katanya. Karena dia lihat kita setiap hari loh, ya toh. Nah, kita nggak mungkin bisa bersama dengan seorang nabi palsu dan menganalisa seperti itu. Tapi ada hal kedua yang kita bisa uji. Apa itu? Pengajarannya. Apa yang diajarkan? Contohnya seperti yang mengaku nabi tadi. Ya. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya mencari khotbah-khotbah beliau, pengajaran-pengajaran beliau di internet. Dan ternyata banyak. Dan ketika saya coba dengarkan. Jadi nggak cuma 1-2, ada banyak yang saya dengarkan. Ya rasanya nggak etis juga ya kalau saya belum punya bukti lalu saya menuduh gitu ya. Dan saya mendapati ada banyak penyimpangan dari ajarannya loh saudara. Menyimpang. Jadi apa yang diajarkannya itu berbeda dengan apa yang diajarkan Yesus. Dari sini saya mulai bisa menilai siapa orang ini sesungguhnya. Misalnya nih ya. Beliau mengajarkan kepada para pengikutnya. Saudara, pengikutnya itu puluhan ribu loh. Ada di Inggris, ada di Amerika, ada di Jerman, ada di Nigeria, ada di Afrika Selatan. Banyak. Jadi kayak tadi itu, bayangkan yang datang di gedung aja sedemikian banyak. Itu masih ada yang mengikuti secara online. Nah, beliau mengajarkan bahwa Tuhan akan memberikan upah kekayaan bagi mereka yang mengikuti Yesus. Dan pengajaran ini membawa umat Tuhan justru menjadi cinta akan uang. Mengejar berkatnya saja, bukan sumber berkatnya. Sudah ngerti ya? Termasuk dari apa yang tadi kita lihat. Dia kan sangat menonjolkan itu, betul ya? Hari ini loh, dia bisa bilang begini, sebagai seorang nabi yang dipilih Allah, ya, saya bisa memerintahkan ke rekening siapa uang itu mengalir. Loh, bisa bilang begitu loh, haleluya. Padahal, coba kita lihat apa yang diajarkan Yesus. Lukas 16 ayat 13, ini banyak ya, saya ambil satu ayat saja. Lukas 16 ayat 13. Bunyinya demikian, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Perhatikan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu apa? Uang kan? Jadi Yesus bilang, kalau engkau mau mengikuti Tuhan dengan setia, engkau tidak bisa mencintai uang. Tapi pengajaran dia justru sebaliknya, menarik orang untuk mencintai uang. Artinya apa? Orang-orang ini akan gagal mengikuti Tuhan pada satu waktu. Sudah ngerti ya? Yang kedua, ini saya kasih 2 poin saja ya. Jadi banyak sebetulnya, cuman karena waktu aja.
Beliau mengajarkan bahwa dia yang bersangkutan ya, adalah orang yang dipilih secara khusus menjadi nabi pada zaman ini. Dan dengan segala keistimewaan yang diberikan Tuhan, termasuk mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Dan ini berakibat membawa semua umat yang mengikutinya untuk mengkultuskan orang ini. Sudah ngerti ya? Dan ini sebetulnya kan keliru, saudara. Yohanes Pembaptis pernah berkata di Yohanes 3 ayat 30. Dia bilang apa? Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Semakin seseorang menyadari dirinya dipakai Tuhan, harusnya dia semakin rendah hati. Amin. Karena yang ditinggikan hanya Tuhan saja. Ini kebalikan, saudara. Dia menarik segala kemuliaan bagi dirinya, bukan buat Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa yang bersangkutan bukan nabi yang benar, saudara. Ini termasuk nabi palsu. Ada beberapa nabi yang mengadakan mujizat juga. Tapi mereka mengadakan mengajarkan bahwa hubungan tanpa pernikahan itu enggak apa-apa. Yang penting jangan saling menyakiti. Akibatnya apa, saudara? Terjadi hubungan seks bebas. Bayangin, bisa begitu loh. Banyak anak muda jatuh mengikuti nabi ini. Luar biasa kan, ya. Nah, cuman ada satu masalah, saudara. Dari sekian banyak orang-orang Kristen atau ya pengikut-pengikut Kristus yang saya temui di kota ini, yang saya tahu sendiri, saya berjumpa, saya bincang-bincang dengan mereka. Ternyata mereka itu tidak punya kemampuan untuk menguji. Jadi kalau mereka berjumpa dengan orang-orang seperti ini, kemungkinannya sangat besar mereka akan terkecoh. Karena mereka tidak punya daya atau tidak punya alat yang mampu untuk menguji, gitu. Sudah ngerti ya? Kan perintah Tuhan apa katanya? Ujilah segala roh. Nah, gitu. Uji dong, diuji. Tapi mereka nggak bisa, karena mereka nggak mampu untuk mengujinya. Jadi oleh karena itu, saudara, ini nggak mungkin saya ceritakan di sini. Maksudnya saya kupas secara lengkap. Secara khusus saya akan membuka kelas khusus untuk mengajarkan bagaimana kita bisa menguji, bagaimana cara pengujiannya, gitu ya. Dan dengan harapan tentunya ini juga kehendak Tuhan, supaya Anda dan saya semua tidak terkecoh, tidak tersesat, gitu ya. Bisa mendeteksi mana yang benar dan mana yang bukan, gitu ya. Jadi itu akan dikupas secara khusus di kelas khusus, bukan di hari Minggu. Silakan saudara mendaftar nanti kalau memang saudara ingin belajar, dan itu dibagikan secara gratis, ya, gratis. Jadi nggak ada perlu bayar apa-apa. Nah, ketika saya bincang-bincang mengenai hal ini, saya telepon seorang kawan yang juga hamba Tuhan di Jakarta, dan saya ngomong mengenai hal ini, gimana ya, ini bisa begini ya. Lalu kawan saya yang di Jakarta memberikan sebuah pertanyaan yang bagus ya, yang mungkin juga tidak, itu volumenya bisa dinaikkan sedikit, oke? Yang memberikan sebuah perenungan yang lebih dalam. Dia bilang begini, Har, kenapa Tuhan izinkan nabi-nabi palsu itu muncul? Bukankah jauh lebih baik kalau mereka itu nggak ada di muka bumi ini? Dan kalau Tuhan mau buat seperti itu, Tuhan pasti mampu. Amin, saudara. Amin ya. Jadi pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi gitu loh? Saudara bisa nggak renungkan tuh? Saudara, ada sebuah kisah ya, ada sebuah kisah. Ini kisah nyata ini, saudara ya. Jadi di Jakarta dulu ada seorang hamba Tuhan yang mendidik banyak pemuda-pemuda, para mahasiswa ya. Jadi hamba Tuhan ini pelayanannya kepada para mahasiswa bagi yang masih muda-muda lah gitu. Satu kali ada seorang pemuda datang kepada dia dengan wajah yang kusut gitu ya. Dan ya pokoknya kelihatannya kayak kumel banget gitu, kayak banyak masalah lah. Dan aja pendeta itu tanya, kenapa kamu kok kusut banget?
Iya Pak, saya lagi ada masalah. Orang Jakarta itu nggak kayak orang sini, sudah ceplas-ceplos kalau ngomong ya. Kalau orang sini kan masih agak tertutup gitu ya. Jakarta itu enggak. Masalah apa? Saya ditinggal sama pacar saya. Oh iya? Kenapa pacar kamu ninggalkan kamu? Iya Pak, dia sekarang udah punya pacar baru. Jadi ceritanya ceweknya itu kenalan dengan seorang pemuda lain, tapi tajir, sudah tahu ya, kaya gitu. Waduh, dia kan punyanya itu Honda Beat. Nah ini pakai BMW saudara. Jadi entah bagaimana akhirnya ceweknya itu putusin dia dan berpacaranlah sama orang baru itu. Iya itu saya jadi, padahal kita ini berhubungan udah lama loh Pak. Kok tega ya dia begitu ya. Aduh saya ini sampai gak bisa tidur loh Pak seminggu ini kata dia. Tapi pendeta itu tersenyum. Gitu aja gak bisa tidur. Itu mah bukan masalah kata dia. Jadi dilihat, ini gembala saya ini bukannya simpati, malah menertawai saya gitu ya. Loh ini berat loh Pak buat saya, ini berat beneran. Bapak gak ngalamin sih, saya yang ngalamin, ini berat banget ya. Anak muda di sini ada yang ngalamin begitu? Nanti silakan datang sama saya senyum-senyum aja. Ya. Nah terus enggak, bukan saya bilang itu enggak berat. Tapi ketahuilah sesuatu, bahwa Tuhan sedang melakukan hal yang indah dalam hidupmu. Loh, kok begitu sih Pak? Tanya gitu. Maksudnya kalau Tuhan baik, Tuhan bikin dong dia jangan selingkuh. Oh enggak, Tuhan sedang memberikan yang baik. Tahu enggak? Dia sedang menyingkirkan yang tidak setia dan akan memberikan yang setia. Terus bisa tangkap maksudnya? Mengapa Tuhan izinkan nabi palsu itu muncul, saudara? Bukan berarti Tuhan menghendaki orang tersesat, enggak. Tapi melalui penyesatan yang dilakukan oleh nabi palsu, orang Kristen akan terbagi menjadi dua kelompok. Mereka yang tersesat, meninggalkan Tuhan, atau mereka yang tetap setia sampai akhir. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau mereka yang hanya mengejar berkat-Nya saja. Itu akan terpisah. Perhatikan, nabi palsu itu tidak diciptakan Tuhan. Itu ciptaan iblis. Ya, itu karya iblis. Dan kenapa itu diizinkan? Karena itu dipakai Tuhan juga untuk menyaring, menyeleksi. Karena Tuhan menghendaki nanti terkumpul sekelompok orang yang pantas disebut sebagai mempelai Kristus. Tangkap ini baik-baik saudara. Perhatikan ya, Tuhan sesungguhnya tidak, di 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan sesungguhnya tidak menghendaki satu orang pun binasa. Jadi Tuhan tuh maunya semua orang selamat. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu dia kirimkan nabi-nabinya, dia bahkan kirimkan malaikatnya, kirimkan pesannya. Supaya apa? Mengingatkan manusia ini dari semua penyesatan iblis. Bahkan terakhir, bahkan dia tinggalkan surga, dia sendiri turun ke bumi. Untuk memberitakan kebenaran. Hari ini engkau punya Alkitab itu dari mana? Bukankah karya Tuhan? Ya toh? Dan di situ Tuhan memberikan banyak peringatan supaya kita tahu. Tapi respon manusia apa? Enggak semuanya merespon itu. Coba ini pertanyaan singkat, pertanyaan mudah aja. Siapa di sini yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Oke. Ada 2000 yang sudah. Yang lain belum. Jadi Tuhan menghendaki kita untuk bisa menghadapi semua itu dan akhirnya menjadi pemenang. Amin. Ya. Pertama kita harus sadar di mana kita sedang hidup, di zaman apa kita sedang hidup. Kalau engkau sadar, maka gaya hidupmu udah berbeda. Apa yang kau kejar udah berbeda, saudara. Sadar coba. Engkau akan mempersiapkan diri dengan baik. Kedua, rindukan bahkan engkau juga dipakai Tuhan untuk menyatakan tanda-tanda heran.
Bahkan kalau bisa meruntuhkan semua karya-karya nabi palsu itu. Dan yang ketiga, ujilah segala sesuatu. Uji. Dan kalau saudara mau tahu bagaimana Pak cara ngujinya, ya udah ikut kelas saja. Karena nggak mungkin dibagikan di sini kan. Itu kan panjang. Ikut kelas saja saudara. Baik. Dan saya percaya Anda akan jadi pemenang. Haleluya ya. Kita ditentukan jadi pemenang. Oke, kunci G Pak. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku menyembah, yes Lord, dalam kudus. Yes, kekuatanku, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Ku yakin, yes, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Mari tanpa musik, ku yakin Kau hadir di sini. Yes Lord. Kan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi, ku yakin.
Mari kita berdoa. Bapa, Engkau tidak menentukan kami tersesatkan, terkecohkan. Bahkan Engkau tidak menentukan kami untuk kalah dari segala tipu daya iblis. Oleh karenanya Tuhan, kami memberi diri kami untuk dituntun, dipimpin oleh firman-Mu, oleh Roh Kudus-Mu, untuk melakukan apa yang Kau mau. Haleluya. Ini umat-Mu yang ada di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di akhirnya nanti, Yesus sendiri akan turun dari surga, memimpin peperangan, menghancurkan sang iblis, semua nabi palsu, bahkan menghancurkan antikris. Karena Tuhan mau Anda dan saya menjadi pemenang. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah ini tertanam, terkuat di dalam hati kami. Kami mau menghidupinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menerima perjamuan kudus pagi ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Pagi ini kami menerima perjamuan kudus. Bukti pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Olehnya kami mendapatkan keselamatan. Olehnya kami dibebaskan dari segala kutuk. Olehnya kami dibebaskan dari segala hukum dosa. Terima kasih Bapak, kami mau memperingatinya. Saudara, biarlah kita menerima perjamuan kudus dalam kondisi yang benar. Kadang-kadang kita berkata, saya bukan orang berdosa Pak. Tidak ada dosa yang perlu saya akui. Ketidaktaatan adalah dosa. Tapi ketika engkau mau mengakuinya dan mau meninggalkan ketidaktaatan itu, pengampunan Allah turun atasmu. Saya memberi waktu sebentar untuk kita datang kepada Tuhan. Bila kau dapat tidak hal-hal yang tidak berkenan, akuilah di hadapannya dengan jujur. Sehingga engkau diampuni, dikuduskannya. Yes, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya minta tolong para pelayan Tuhan membagikan roti dan anggur. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin ku yakin sekali lagi ku yakin kelepasan, kesembuhan terjadi di sini. Mari Bapak Ibu yang sudah memperoleh anggur dan roti, kita bangkit berdiri.
Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk anggur dan roti yang kudus, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, pencurahan darah-Mu untuk menebus hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Hal yang tidak pernah bisa kami balas dalam kehidupan kami, selain menyerahkan hati dan hidup kami kepadamu. Mari Tuhan, ini umat tebusan-Mu, kiranya Engkau terus menuntun dan memakai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom. Saya akan membacakan pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan memasukkan amplop persembahan di dalam kotak persembahan yang ada di belakang pintu. Dan ibadah online akan diakses sekitar pukul 2 siang. Seperti biasa linknya diinformasikan melalui grup Telegram. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan ini. Doa malam diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam, dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat waktu kesempatan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami tempat ini. Hingga kami boleh bersama-sama Tuhan di tempat ini. Memuji menyembah-Mu, rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami bersyukur buat apa yang boleh kami dengar Tuhan. Melalui tuntunan-Mu, firman-Mu pagi ini, sampaikan hamba-Mu. Mari Tuhan, kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong setiap kami. Untuk kami mempunyai kepekaan, membedakan pengajaran yang sesat dan pengajaran yang dari-Mu. Untuk kami boleh tumbuh lagi Tuhan di dalam iman dan kebenaran iman. Tumbuh pertumbuhan kami, pertumbuhan rohani kami semakin tumbuh menjadi dewasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Pakai beliau lebih lagi Tuhan. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya. Memimpin seluruh umat-Mu di tempat ini menjadi pribadi yang Kau ingini Tuhan. Berkati istri dan anak-anak beliau.
Tuhan berkati juga umat-Mu di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkarya melalui Roh Kudus. Tolong kami, mampukan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang begitu peduli atas setiap kami. Terima kasih buat tuntunan-Mu, terima kasih buat segalanya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, kami melepas berkat untuk Indonesia, jamah hati bangsa ini Tuhan. Landa hati bangsa ini dengan kasih-Mu Tuhan. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan Tuhan. Ampuni dosa-dosa bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami minta Tuhan kebijaksanaan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, agar setiap keputusan yang dibuat boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sebentar kami boleh pulang Tuhan, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita pada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus memampukan Engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.